Materi yang pertama itu ada pengertian PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, ada pengertian dari Kokom tahun 2013. Ia berpendapat bahwa model Problem Based Learning berupa suatu pendekatan pembelajaran yang ditetapkan sebagai perangsang berpikir tingkat tinggi siswa pada situasi yang berorientasi terhadap masalah dunia nyata, termasuk dalam belajar. Dan yang kedua, itu menurut Rem tahun 1998, Problem Based Learning atau PBL adalah strategi pembelajaran di mana siswa atau mahasiswa ditetapkan pada persoalan yang real, kontekstual, yang tidak terstruktur ketat, dan mereka berusaha untuk menemukan pemecahannya yang berarti. Dan yang ketiga, menurut Sudarman tahun 2007, ia mengungkapkan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dari setiap materi pelajaran. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga para ahli tersebut bahwa PBL merupakan model pembelajaran tingkat tinggi yang menggunakan masalah di dunia nyata untuk meningkatkan cara berpikir kritis siswa dari pemecahan masalah tersebut. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah model problem-based learning. Langkah-langkah model problem-based learning yaitu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada suatu masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik pada pembelajaran. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu, langkah-langkah PBL menurut Riwan Putri Bintari dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa langkah PBL terdiri dari 5 fase, yaitu fase 1, memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan kelompok pada pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah tersebut. Nah, materi kali ini yaitu mengenai kelebihan dari problem-based learning. Nah, menurut Hamdani 2011 menyatakan bahwa siswa nantinya akan bekerja sama dengan siswa yang lain dalam suatu kelompok, lalu siswa juga dilibatkan pada kegiatan belajar yang nantinya mampu memecahkan masalah dari berbagai sumber. Selain itu, menurut Rerung 2017 menyebutkan siswa didorong untuk memecahkan masalah dalam situasi nyata, membangun pengetahuan dalam memecahkan masalah, dan terjadi aktivitas ilmiah. Nah, jadi dengan hal itu, siswa dilatih untuk memecahkan masalah secara kritis, analisis, kreatif, dan menyeluruh dalam proses pembelajaran dari berbagai aspek dan sumber yang dia peroleh. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari model problem-based learning. Nah, menurut Endriani 2011, kekurangannya diantaranya yaitu persiapan yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena kita harus menyiapkan seperti alat, problem, dan konsep dari model itu sendiri. Nah, sulitnya mencari permasalahan yang relevan dengan materi yang akan dibawakan dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, menurut Senjaya 2007, pembelajaran ini berkaitan dengan siswa itu sendiri, karena ketika siswa menemukan masalah tapi tidak dapat memecahkan masalah tersebut, siswa akan malas dan beranggapan tanpa mereka mendapatkan penjelasan dan pemahaman materi tersebut, mereka mengapa harus menyelesaikan masalah tersebut dan memecahkan masalah tersebut. Nah, dengan hal itu, PBL ini akan memakan waktu yang cukup lama dan persiapan yang kompleks dan materi yang sesuai. Dan siswa nantinya ketika malas untuk memecahkan masalah ini,
tujuan dari model pembelajaran tersebut tidak akan mencapai pada tujuannya.